Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dokter IT Bedfarm, channel yang konsisten membahas tentang rawatan murai batu lomba dan penangkaran dunia burung. Teman-teman, tema kali ini kita ingin membahas mengenai hal-hal yang paling cepat merusak murai batu itu apa saja. Sebelum kita masuk ke penjelasan lebih detail, kita masuk ke intro terlebih dahulu. Check it out. Nah, teman-teman, selamat datang. Tema kali ini hal yang paling mempercepat untuk merusak burung murai batu kita apa saja. Kita simak ya, video ini jangan ada yang di-skip-skip. Jadi, kita fokuskan untuk murai batu lomba, teman-teman. Kalau untuk murai batu lomba, kita harus benar-benar, murai batu kita itu dalam keadaan on fire, keadaan top perform, keadaan paling fit ya, stamina paling bagus, tingkat faktornya bagus, emosinya juga bagus ya, agar apa, bisa mengeluarkan materi-materi saat di lomba atau saat digantangkan, saat dikonteskan. Jadi, murai batu kita ketika dalam keadaan yang siap, faktornya bagus, emosinya dapat ya. Nah, ini mental bagus, maka saat murai batu lawan menekan, itu murai batu kita akan bisa bertahan, bahkan bisa cenderung, melawan balik ya, melawan balik. Tapi lain cerita ketika burung murai batu kita tidak kondisi, tapi kita paksakan untuk lomba. Ketika burung murai batu yang tidak kondisi dipaksakan lomba, wah efeknya sangat domino sekali. Banyak banget ya, untuk hal-hal yang sangat berisiko sekali untuk asal melombakan murai batu itu sendiri. Mulai dari burungnya rusak, burungnya fatal, burungnya nanti jadi nyabutin bulu, nyakitin diri sendiri ya, dan lain sebagainya. Banyak banget mulai dari settingannya yang amburadul tidak karuan, di rumahnya kuar-kuar tapi saat di lapang tidak jalan. Nah, itu salah satu, kerusakan ya ketika kita pernah melombakan burung murai batu yang tidak dalam keadaan kondisi. Lantas hal apa yang paling dominan cepat merusak burung murai batu itu? Nah, ini perlu dicatat, perlu dipahami ya teman-teman, jangan di-skip-skip. Makanya yang nomor satu adalah bulu masih basah. Ketika bulu murai batu teman-teman masih basah, apalagi, masih dokor dan teman-teman paksakan untuk lomba ya, bisa dipastikan sebagus apapun burung murai batu, bahkan keturunan, raja murai batu kayak apa juga pasti akan, nantinya akan rusak ketika digeber terus-terusan dalam keadaan, bulunya masih dokor, dokor itu masih dorong ekor, masih dalam tahap pertumbuhan atau bulunya masih benar-benar basah. Ini sangat beresiko sekali untuk burung murai batu kita. Makanya di peraturan Menpack, metode Menpack tentang perawatan murai batu ada mental, ada nutrisi, ada perawatan, ada ego dan ambisi, bahkan sampai ke karakter. Kita selalu sharing teman-teman, agar apa? Agar murai batu teman-teman itu tidak rusak. Ya, karena kalau murai batu bagus terus rusak, wah rasanya sangat sakit sekali teman-teman. Saya harap yang saya rasakan tidak dirasakan oleh teman-teman, karena saya juga dulunya kurang pemahaman ya, kurang edukasi ya, kurang masukan-masukan atau bahkan masukan yang masih sedikit. Makanya di konten saya selalu dominan, tentang burung murai batu rusak. Karena apa? Saya tidak mau teman-teman merasakan kekecewaan ya. Wah, tahu gitu dulu nggak melombakan dulu, tahu gitu dulu ditahan dulu, tahu gitu dulu nggak digeber setiap minggu. Nah, akan seperti itu kalau kita memiliki apalagi burung murai batu satu yang bagus, yang nggak pernah kalah, tapi akhirnya harus berujung, kurang beruntung yakni rusak. Wah, ini sangat sayang sekali, sangat, sangat sangat disayangkan. Karena untuk kerusakan ketika kita, melombakan burung murai batu yang masih dokor, apalagi yang basah juga teman-teman, bulu masih basah, maka ya udah, burung murai batu itu pasti bisa dipastikan lah ya, akan hancur, akan rusak ya. Bahkan untuk, mmm mengkondisikan ke awal lagi sangat susah sekali ya. Kalau teman-teman tidak percaya silahkan, burungnya masih babung, masih dokor tapi teman-teman coba lombakan, itu pasti hancur. Udah pasti dipastikan udah rusak itu ya. Dipastikan rusak itu paling cepat merusak burung murai batu ya ketika kita tidak sabar. Kan kita biasanya itu justru yang rusak-rusak itu justru burung bagus-bagus ya. Burung yang bagus-bagus itu cenderung, lebih cepat rusak. Karena sebelum mabung, sebelum turun ganti bulu itu, murai batunya selalu juara juara. Terus kita harus menunggu waktu selama kurang lebih 3 bulan, kan nggak sabar ya.
Terkadang 1 bulan mabung, 1 bulan pengondisian untuk tumbuh bulu lagi, 1 bulan, penjemuran gitu kan, nggak sabar. Kadang kita lombakan, padahal, ekornya masih mendorong, terus bulu-bulunya masih dalam keadaan yang sangat basah, belum dikondisikan, contohnya belum mengenal yang namanya penjemuran. Wah, ini sangat berisiko sekali ya, bisa fatal nanti akibatnya, malah bisa double mabung. Nah, kalau udah double mabung, burung kena stres, tatapan bengong, apalagi sampai, burungnya nggak mau makan, susah makan. Wah, ini sangat berisiko sekali ya. Jangan sampai seperti itulah, jangan sampai yang saya alami, teman-teman alami itu jangan sampai ya, ini sangat-sangat beresiko. Ini burung saya mentalnya bagus, saya pengalaman dan saya share ke teman-teman ya, jangan sampai mengalami yang namanya burung rusak, intinya itu. Terus apa dampaknya? Dampaknya ya tadi, kita tidak bisa melombakan burungnya lagi dalam waktu yang tidak bisa ditentukan karena untuk recovery mental, recovery bulu itu kan tidak mudah dan tidak gampang, apalagi burung murai batu yang dalam keadaan mohon maaf nih, saat kita lombakan mungkin juara-juara terus, tapi bisa dipastikan itu pasti akan hangus nantinya burung murai batu teman-teman dari dunia perlombaan. Wah, sangat sayang kan? Mending gimana? Terus cara perawatannya gimana? Untuk merawat burung murai batu sebaiknya nih, kalau mabung dipastikan benar-benar tuntas semua. Kayak bulu sudah turun semua, terus dia sudah tumbuh. Dalam waktu tumbuh pun tidak serta-merta mentok, udah mentok terus bisa dilombakan, tidak. Setelah mentok masih ada jeda sekitar 1 bulan, nih mabungnya udah selesai nih, ya udah selesai tanggal 30. Maka tanggal 1 sampai 30 kemudian itu masa-masa, recovery tenaga. Mulai perawatan penjemuran ya, mulai ada tahap pengumbaran, mandi, itu mulai rutin lagi. Baru nanti di hari bulan berikutnya setelah 30 ya, baru deh kita bisa mencoba untuk melatih melombakan di latberan terlebih dahulu, untuk testing-testing ya. Nah, itu yang paling, cepat banget merusak burung murai batu yakni bulu basah ya atau masih dorong ekor. Nah, ini sangat beresiko sekali, makanya saya sarankan teman-teman setelah mabung ya kasih jeda 1 bulan. Ini setelah mabung loh ya, bukan pas mabung. Contoh, mabung mentok sampai tanggal mohon maaf, mentok sampai tanggal 29 atau 30 ya. Maka tanggal 1 sampai 30 kemudian itu masa, pengondisian. Nah, saat masa pengondisian inilah burung murai batu mulai dikenalkan mandi, jemur ya. Kalau mandi mungkin dari dokor juga nggak masalah, jemur ya. Penjemuran mulai itu pun jemur mulai tipis-tipis ya. Mulai tipis-tipisnya itu ada jeda sebulan lagi gitu loh teman-teman saat mabung. Semakin lama semakin bagus lah ya. Karena burung murai batu kan ketika sehabis mabung itu memang lagi enak-enaknya, apalagi ketika dokor mau mau mentok tuh, mau puncaknya, dari mau puncak itu lama loh teman-teman loh, hati-hati loh ya. Kalau ada jeda lagi harus bisa dipastikan sampai benar-benar mentok itu lagi enak-enaknya. Apalagi bulu basah gitu kerennya, kedengarannya bulunya renyah, suaranya renyah, oh enak itu kan kayak, oh, wah burung saya ngajakin lomba ini gitu. Nggak taunya itu adalah testing buat ego dan ambisi kita. Kalau kita egonya kuat dan ambisinya kuat ya, ambisinya bisa, dikendalikan, maka kita paham, kalau saya melombakan hancur burung saya, kalau saya melombakan rusak burung saya. Makanya saya sarankan untuk teman-teman tetap konsisten jaga burungnya, jangan sampai rusak ya. Kita masuk ke penutup. Perlu dicatat teman-teman sebelum kita mengakhiri video ini, bahwa video ini sebenarnya ditujukan untuk mereka agar lebih waspada untuk menjaga murai batunya. Tapi kembali lagi ke teman-teman semuanya, mau dijalankan silakan, enggak juga enggak apa-apa. Yang jelas saya cuma berpesan murai batunya dijaga baik-baik, jangan sampai rusak ya. Dan perlu dicatat juga setiap murai memang memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi setiap perawatan tidak perlu diperdebatkan antara satu dengan yang lainnya. Kalau cocok dijalankan, nggak cocok ditinggalkan. Jangan cuma sekedar membaca judul saja ya. Pahami isinya, tonton dari awal sampai detik ini. Bagi teman-teman yang menonton sampai detik akhir ini, saya kira tidak akan ada perdebatan lagi di kolom komentar. Salam sehat.